Ini anak sebagai subjek pendidikan gitu ya. Jadi sebenarnya anak itu yang harus mengikuti pendidikan atau pendidikan yang harus mengikuti anak, Pak? Pendidikan lah yang harus mengikuti anak. Karena anak ini kan sudah jelas gitu. Tuhan memiliki tugas pada anak ini. Oh iya, beda-beda gitu ya. Apa yang anak ini harus kerjakan selama kehidupannya dia di dunia. Dan seharusnya kan kita mencari tahu sebagai orang-orang dewasa di sekitar mereka gitu. Anak ini kan perlu bimbingan. Tidak mungkin gitu anak dari kecil hingga dia besar dia tahu segala hal yang apa yang dia butuhkan. Kita sebagai orang dewasa yang harus merangsangnya gitu. Kita cari tahu, tetapi cari tahunya juga berproses gitu. Jangan kita jejalkan dengan berbagai macam hal. Jadi si pendidikan itu sebagai supporting saja, Pak ya. Supporting aja, dari gitu. Si anak ini apa sih maunya? Iya. Karena kan dengan anak mengenyam pendidikan, seharusnya anak ini akan menjadi anak yang lebih baik dibandingkan sebelum dia mengenyam pendidikan. Ada perubahan gitu. Ada perubahan dong. Kalau nggak ada perubahan ya ngapain anak itu belajar gitu? Ada sih perubahan, misalnya dari baik jadi baik jadi nakal. Nah itu kan itu kan lucu gitu kan. Kita ingin anak disekolahkan jadi anak yang berakhlak baik, malah menjadi anak yang berakhlak buruk gitu. Bayangkan anak mengenyam pendidikan di sekolah, dia seharusnya menjadi anak yang memiliki tata krama yang baik gitu kan, perilaku yang baik. Setelah dia sekolah malah perilakunya buruk gitu. Akibat dia merasa terkekang gitu di dalam sekolah. Dia nggak suka gitu ya. Iya. Pelajaran itu. Karena orang kalau udah merasa terkekang, dia akan mencari pelarian. Dan ini juga yang saya rasakan dulu gitu. Mengapa sih anak-anak waktu zaman SMA gitu senang tawuran, senang melakukan hal-hal yang negatif? Karena dia tidak dapat menggunakan energinya yang meluap itu ke arah yang benar gitu. Jadi anak nakal itu tidak terwadahi gitu ya. Benar. Maksudnya dia bingung gitu kalau di sekolah ngapain ya gue. Iya. Dia jadi coret-coret yang ada gitu. Dia kayak dia mendapatkan tekanan ya. Jadi ketika dia ditekan, semakin dia ditekan, dia akan berontak. Dia akan berusaha keluar gitu dari tekanan, dan akhirnya ketika dia berusaha keluar ya, dia akan melakukan segala cara gitu, memilih hal yang aneh-aneh. Iya, gitu ya. Dan inilah yang menjadi masalahnya nanti. Nah, makanya kan kebanyakan ya kejadian kenakalan remaja, terus hal-hal yang membuat kita jadi terkaget-kaget gitu. Itu dikarenakan anak ini dia tidak memiliki pelarian yang positif, akhirnya dia melakukan pelarian yang negatif. Karena nggak mungkin dia melakukan pelarian positif kalau dia merasa mendapatkan tekanan. Maka terciptalah anak bandel. Iya itu. Jadi jangan kita salahkan anak kalau anak kita bandel. Kita yang harus koreksi diri dulu gitu. Apa yang menyebabkan anak ini jadi bandel? Jangan kita salahkan, wah ini anak bandel, udah kamu ke sekolah deh gitu kan. Atau salahin misalnya, wah ini anak bandel sekolahnya nggak benar nih. Ya itu kan yang sangat disayangkan gitu. Anak selalu jadi korban. Iya, seharusnya kan anak ini ketika dia mengenyam pendidikan, dia bisa menjadi anak yang menemukan jati dirinya. Tuan dari pendidikan dia sendiri gitu ya. Dia tahu gitu, saya butuh ini. Iya, tapi kalau anak sudah mengenyam pendidikan, dia masih galau, dia masih bingung mau ngapain. Apalagi cita-cita tuh. Kadang cita-cita berubah-berubah. Cita-cita berubah-berubah menurut saya sih wajar. Tapi yang penting kita mau mengawal anak ini sampai menemukan cita-citanya yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai anak kita masih berubah-berubah terus kita sinis pada anak. Kita merasa ini anak nggak bisa
menemukan cita-citanya dengan cepat gitu. Jadi kesannya anak kita salahkan gitu. Nah itu jangan sampai terjadi gitu. Soalnya kalau sampai terjadi, pastinya anak akan semakin sulit lagi gitu menemukan cita-citanya. Padahal yang namanya cita-cita itu butuh dirangsang. Dia butuh diperkenalkan gitu. Iya. Dengan apa yang dia bisa lihat, yang dia bisa rasakan, sampai dia menemukan mana yang tepat bagi dirinya. Tetapi kalau itu tidak kita rangsang, kita tidak ikhtiarkan, ya bagaimana anak-anak ini dapat menemukan cita-citanya dengan cepat. Apalagi selama dia di sekolah, ujung-ujungnya hanya dia dikejar masalah nilai aja gitu. Malahan membunuh cita-cita. Iya. Jadi banyak nih fenomena-fenomena saya mau jadi apa, jadi stres. Iya. Misalnya dia tuh pintar di IPA, saya mau jadi dokter, IPS-nya nggak bisa kan, otomatis. Dan tiba-tiba dia harus IPS-nya harus bagus gitu, nilai-nilai kayak bahasa Indonesia dan lain. Iya. Tiba-tiba dia cita-citanya itu terbunuh gara-gara apa? Gara-gara sistemnya pendidikan yang tidak mensupport gitu. Iya benar. Jadi kita hanya fokus ke sisi kekurangan anak gitu. Iya, jadi kondisinya anak itu harus mengikuti pendidikan, ya, bukan pendidikan yang harus mengikuti dia gitu kan. Iya. Sebagai subjek kan seharusnya. Benar. Iya. Jadi kalau anak selalu menjadi objek pendidikan, pasti sampai kapanpun anak tidak akan merasakan manfaat dari pendidikan yang dia lakukan. Iya, betul. Nah di sini kan kita janganlah ini ya menjadikan ini jadi tradisi gitu. Dan berlanjut terus menerus gitu. Mau sampai kapan yang namanya anak selalu menjadi korban? Iya, Kan seharusnya anak semakin tinggi pendidikannya, dia akan menjadi orang yang apa ya namanya, bisa keluar potensi yang sesungguhnya si anak ini miliki gitu. Tetapi kalau semakin tinggi dia mengenyam pendidikan dan sampai potensinya tidak pernah keluar, berarti ada yang salah dengan jenis pendidikan yang dia lakukan. Nah ini ada cerita nih, ini ceritanya juga saya lihat cukup konyol juga gitu. Ini saya tahu dari kakak saya kan. Kakak saya waktu dia ngambil S2, ada dosennya yang curhat lah di depan mahasiswa gitu. Dia ditanya kan sama mahasiswanya, Pak, Bapak kenapa jadi dosen? Kenapa nggak jadi profesi lain, Pak? Ya habis gimana? Kalau saya nggak jadi dosen, saya sulit dapat pekerjaan. Dia bilang kayak gitu kan? Iya. Kenapa? Ya sebenarnya saya ngambil fakultas hukum ini karena dulu saya ngerasa kalau masuk fakultas hukum ini bergengsi. Alasannya itu ya. Ini bisa buat ajang saya pamer gitu kalau orang. Dan akhirnya udah, saya ngambil fakultas hukum. Dan setelah dia mengambil fakultas hukum, dia merasakan sebenarnya itu bukan ranahnya gitu. Jadi dia merasa terpaksa atau bagaimana? Jadi dia merasa itu beban gitu kuliah di fakultas hukum. Ternyata si dosen ini dia dengan jujurnya bilang bahwa sebenarnya saya lebih menyukai desain. Saya seharusnya mengambil fakultas desain. Tetapi karena kebodohan saya mengambil fakultas hukum. Nah sekarang kan bisa Pak, di-switch saja, diganti gitu. Bapak ngambil fakultas desain. Tapi dengan berbagai macam alasan dia bilang faktor umur lah, sudah merasa nyaman lah jadi dosen. Kalau dia mulai lagi dari nol, dia harus bersusah payah gitu kan. Nah ini kan akhirnya jadi bumerang gitu bagi dia. Dia sudah tahu sebenarnya dirinya dia ini menyukai suatu hal, tetapi dia tidak indahkan gitu. Dia hanya lebih mengejar gengsinya. Dan akhirnya ketika dia menjalani aktivitasnya, ya dia nggak semangat, dia tidak memiliki tujuan, apalagi prestasi gitu kan. Padahal jelas-jelas kalau kita sudah hidup di masyarakat,
yang akan dinilai prestasi kita. Nggak mungkin hal yang lain gitu. Nggak mungkin ditanya gitu kan, nilai dulu kamu kuliah mana? Iya, jarang kan kita ditanya nilai fisikal berapa sih? Iya, nggak akan ini ada prestasi kamu apa, kamu bisa apa, skill kamu apa yang bisa bermanfaat bagi kita gitu, di masyarakat. Pasti itu yang ditanya gitu, nggak mungkin hal yang lain. Tetapi kalau ini tidak menjadi suatu hal yang kita utamakan dalam kita mendidik anak-anak kita hanya sekedar merasa sok tahu gitu dengan apa yang anak kita butuhkan, jadinya beginilah situasi kondisi pendidikan di negara kita gitu. Ya maksud saya sih sudah cukup lah kita yang merasakan gitu kan, yang namanya kita sebagai objek pendidikan gitu. Jangan sampai nih generasi berikutnya tetap merasakan hal yang sama dengan apa yang kita rasakan gitu. Tidak adil gitu kan bagi generasi berikutnya gitu. Kita seharusnya mencari tahu bahwa generasi berikutnya ini harus mengenyam pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Iya, mereka harus jadi subjek dalam pendidikan, yang mereka sendiri yang menentukan, mereka sendiri enaknya di mana gitu. Iya, itu yang paling harus kita lakukan saat ini bersama-sama gitu. Iya. Kalau memang pemerintah belum melakukan, ya sudah, masyarakat lah yang mendahulukan. Memang ya orang tua sadar gitu minimal kayak dalam kondisi ini harus seperti apa ya. Mungkin kalau dirinya sendiri sih sudah terlanjur jadi orang tua gitu. Iya. Mungkin hanya sadar-sadarnya yang bisa dilakukan hanya beberapa persen saja gitu untuk merubah diri. Ya memang nggak ada kata terlambat. Tapi lebih baik lagi kan gitu. Ya tapi yang lebih penting nasib anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita bernasib seperti orang tuanya yang hingga dewasanya masih galau gitu. Kan ini akan berdampak kepada masa depan anak-anak kita. Kan itu yang kita nggak mau gitu kan. Kita inginnya kan anak harus lebih sukses dibandingkan orang tuanya. Kalau malahan sama, apalagi lebih downgrade, lebih buruk. Waduh, ini yang parah gitu. Berarti kita sebagai orang tua ngapain gitu? Kan ini yang sangat disayangkan gitu. Jadi kapan kita mau ngirim manusia ke bulan gitu? Di bumi aja masih kacau. Iya. Oke, baik Pak Doni. Jadi memang subjek ini perlu diingatkan lagi kepada semua yang viewers yang menonton ya. Ketika memiliki anak mungkin ya orang tua atau misalnya keluarga dan atau kitanya sendiri gitu ya, ketika menyadari bahwa pendidikan itu harus berubah. Jangan nunggu berubah dari sistem, jangan lama itu. Tapi kita sendirilah yang harus menyadari bahwa anak ini atau misalnya kita atau misalnya sebagai pembelajar kita adalah subjek bagi pendidikan kita gitu kan. Dan bukan lagi kita harus dituntut seperti tapi kita maunya apa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat intinya itu. Oke, terima kasih Pak Doni untuk sore hari ini, dan jangan lupa jika ada yang mau ditanyakan silahkan komen langsung di bawah, dan ada WhatsApp-nya, ada Telegramnya juga, terus ada emailnya juga, silahkan ditanyakan. Apapun itu silahkan ditanyakan. Yang berkaitan dengan ini boleh, atau misalnya yang di luar berkaitan dengan ini juga nggak ada masalah. Yang penting silahkan di komen, dan jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.